ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala fi Al-Quran Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'azim. Dzalikal fawzul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina salau sahabah, ya Abu Bakar, atuhibbu minad dunya syai'an? Qala na'am, uhibbu li ajlika thalathan. Qala wa ma hi? Qala nazari ilaika wa julusi baina yadaik wa infaqu mali alaika. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadirin jamaah subuh yang insyaAllah diridai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam, generasi terbaik itu adalah generasi yang hidup pada masa sahabat, yang hidup bersamaan dengan Rasulullah. Khairul qarni qarni, kata Rasulullah. Generasi terbaik itu adalah generasi saya. Generasi yang hidup bersamaan dengan Rasulullah SAW. Apa sebabnya? Tentu banyak sekali alasan yang secara logika bisa kita terima. Hampir semuanya mereka yang hidup bersama Rasulullah SAW itu berasal dari mereka yang sebelumnya menyembah berhala, atau pada umumnya mereka itu adalah musyrik, penyembah berhala, penyembah patung yang ratusan berada di sekitar Ka'bah, yang kemudian itu direkam dalam Al-Quran. Sekalipun ratusan, tapi Al-Quran merekam hanya 3 saja. Al-Lata, Al-Manata, Al-Uzza, Al-Thalithat Al-Kubra, ya, yang disebut sebagai 3 yang paling besar itu. Itulah sebabnya orang Arab waktu masa Rasulullah, banyak sekali orang yang bernama Abdullah. Termasuk ya di Indonesia, akhirnya kita juga ikut karena memang itu bagus. Banyak orang bernama Abdurrahman. Kenapa? Karena sahabat yang dulu penganut agama, menyembah berhala, mereka ya, kemudian nama mereka pada saat itu sesuai dengan Tuhan mereka ya. Jadi ada banyak orang yang namanya Abdul Manata, Abdul Uzza ya. Seperti umpamanya Abu Jahal itu kan namanya Abdul Uzza. Ya, nama sebenarnya itu Abdul Uzza, ada Abdul Manata dan seterusnya. Tapi ketika sahabat itu masuk Islam, nama mereka itu mereka ganti menjadi Abdullah lah, menjadi Abdurrahman. Kalau Abdullah Abdul Manata, ya Tuhannya mana apa ya, hambanya Manata. Itu bukan Tuhan, itu hanya berhala. Ya. Itu salah satu alasan ya. Hanya sedikit di antara sahabat Rasulullah yang tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah sujud di hadapan berhala. Satu di antara mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali itu gelaran yang diberikan oleh Rasulullah, atau lakab ya, gelaran yang diberikan oleh Nabi itu adalah karramallahu wajhah. Artinya apa? Allah telah memuliakan mukanya. Mukanya ini mulia, terhormat sekali karena
tidak pernah sujud di depan berhala. Yang lain itu mantan musyrik semua. Tapi kan jauh lebih bagus mantan musyrik daripada mantan ustaz. Ya, ini mantan musyrik, ya musyrik semua. Dulu ya. Tapi ketika mereka mengenal Islam, wah luar biasa. Itulah yang digambarkan dalam Al-Quran. Mereka ini adalah sami'na wa ta'na. Mereka itu sami'na wa ta'na, apa yang disampaikan oleh Nabi dia turuti. Ya, dia ikuti. Bahkan ya sekiranya Nabi pernah melakukan sebuah kesalahan, mereka pun ikut. Tapi kan Nabi tidak pernah melakukan salah ya, apalagi dosa tidak pernah. Begitu mereka cintanya kepada Rasulullah. Jadi khairul qarni, generasi terbaik itu adalah generasi saya. Sahabat itu hadirin menyebut diri mereka itu sebagai orang paling dekat dengan Nabi. Semuanya mengitu, saya ini adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Tapi tidak satu orang begitu, hampir semua begitu. Kenapa? Karena Rasulullah memang mencintai sahabatnya seperti mencintai dirinya sendiri. Sahabat juga begitu, rela berkorban apapun itu. Yang penting Rasulullah secara fisik itu bisa selamat. Dalam berbagai perang tidak sedikit sahabat itu yang mengorbankan dirinya. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dia masuk sembunyi di Gari Thaur ya. Di situ ada lubang, ternyata di situ lubang yang biasa dimasuki oleh ular. Pokoknya ular pemangsa lah. Dia sembunyi di situ, ternyata dia sudah ada ular di situ yang ada lubang, kemudian ada ular yang mau masuk. Apa yang dia lakukan? Karena dia sembunyi di situ selama 3 hari 3 malam ya. Dia menutupi lubang itu dengan tumitnya. Dia kasih masuk tumitnya di situ. Apa yang terjadi? Tumitnya itu dipatok ular terus. Tapi dia tidak pernah coba bayangkan Pak, kalau kita dipatok ular itu pasti kita menjerit-jerit. Abu Bakar itu dalam sejarah hanya keluar air matanya, menetes terus, begitu sakitnya tapi dia tahan. Yang penting Rasulullah selamat. Itu namanya kecintaan yang luar biasa ya. Dia berani mengorbankan dirinya, yang penting Rasulullah itu selamat. Dalam berbagai perang, dalam perang umpamanya sahabat itu biasa mengelilingi Rasulullah supaya tidak terkena anak panah. Itu kecintaan yang digambarkan oleh digambarkan oleh sahabat itu. Ya, sabiqunal awwalun, tsummal ladzi yalunahum, kemudian mereka yang muncul sesudah generasi Nabi, ya tentu generasi sahabat ya. Tsummal ladzi yalunahum, tentu sampai kita hari ini saya enggak tahu sudah generasi keberapa ya. Karena kita ditinggalkan oleh Rasulullah sudah 14 abad. Makanya dalam ayat yang saya bacakan tadi Allah mengatakan ya, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Jadi kelompok-kelompok as-sabiquna al-awwalun bahkan sampai kita hari ini walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mereka mengikuti Rasulullah dengan kebaikan. Mereka itu akan dijanji surga yang di bawahnya mengalir tahtal anhar, mengalir sungai. Mungkin ada yang mengatakan kok sungai di Makassar banyak sekali sungai. Ya, banyak sekali sungai-sungai ya, tapi tentu sungai yang disebutkan itu bukan seperti sungai yang ada di dunia. Ya, bahkan kita kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Ya. Hadirin, Rasulullah dengan para sahabatnya itu sering sekali Rasulullah memberi nasihat. Tapi pada suatu ketika Rasulullah mengumpulkan para sahabat terbaiknya. Kemudian beliau bertanya pada satu hal yang mana pertanyaan Nabi ini semuanya sama kepada 4 sahabat utamanya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi jawabannya masing-masing 3 dan tidak ada yang sama. Pertanyaannya adalah kepada Abu Bakar dulu, ya Abu Bakar, atuhibbu minad dunya syai'an? Abu Bakar, apakah kamu
senang hidup di dunia ya, sekalipun mungkin ada sesuatu yang alasan kamu kenapa kau senang hidup di dunia. Tentu kalau kita semua ditanya begini pasti macam-macam jawaban kita. Tidak akan sama semua, bisa jadi mirip-mirip ya. Begitu halnya nanti dengan jawaban para sahabat. Coba kita lihat ya, dan ini kalau kita lihat inilah tipologi para sahabat pemimpin ke depan sesudah Rasulullah yang kita sebut sebagai Al-Khulafaur Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan Rasulullah yang sudah memperkirakan lamanya itu 30 tahun, dia 4 orang itu 30 tahun. Nabi menyebutnya begitu. Jadi pertanyaannya, Abu Bakar, kenapa kau senang hidup di dunia? Apa alasan kamu? Atuhibbu minad dunya syai'an ya Abu Bakar? Kala Abu Bakar mengatakan, uhibbu li ajlika thalasan. Saya senang hidup di dunia itu karena 3 hal, itu pun disebabkan karena kamu ya Rasul. Wa mahi, Nabi mengatakan yang mana 3 itu? Kala Abu Bakar mengatakan, saya senang hidup di dunia, alasan pertamanya adalah nazari ilaika, karena saya senang melihat kamu ya Rasulullah. Saya senang melihat. Jadi melihat Rasulullah saja mereka sudah senang. Melihat Nabi kan, sampai-sampai semua sahabat itu ketika Rasulullah datang mereka itu pada ngumpul. Ketika Nabi pergi ke satu tempat, ke satu daerah, keluar dari kota Mekah, itu kemudian sahabat di kampung itu tidak ada satupun sahabat yang tidak datang. Mereka pada ngumpul semua. Rasulullah datang, mereka berusaha mendekati Nabi. Karena melihat saja Rasulullah itu sudah luar biasa bagi mereka. Nazari ilaika. Sehingga dalam satu hadis itu dikisahkan bahwa ketika Nabi pernah berkunjung ke salah satu tempat, tiba-tiba ada satu sahabat yang tidak muncul. Sahabat yang lain semua itu pada ngomel. Kan Nabi bertanya, mana sih ini? Coba bayangkan Rasulullah ya, itu bisa mengetahui namanya semua sahabat itu. Mana sih ini ya? Mana sih ini? Kalau kita kan berkali-kali, saya hanya hari ini di S1 ya, saya hanya mengajar satu kelas itu, jumlahnya hanya 25 orang. Sampai mereka sampai mereka selesai, saya ajar mereka 4 semester ya, itu tidak pernah saya tahu namanya semua. Nggak bisa saya hafal. Kalau Nabi ratusan, bisa jadi ribuan sahabatnya, dia tahu semua namanya. Karena memang hadirin orang Arab, salah satu kelebihannya kekuatan daya hafalnya itu. Kekuatan daya hafal luar biasa. Satu kali itu tidak tahu itu. Jangankan seperti itu, Al-Quran saja mereka hanya baca 2 kali, paling tidak mereka sudah hafal. Dia dengarkan, tidak tertulis ya. Belum ada tulis yang Al-Quran secara tertulis ya. Dia hanya dengarkan langsung hafal itu. Kalau kita baca berpuluh-puluh kali tidak hafal-hafal, ya kan? Berpuluh-puluh tidak bisa hafal-hafal. Kecuali kalau kita seriusi satu ini, kemudian pindah lagi ke sini yang biasa dilakukan anak-anak kita tahfiz kan, itu bisa hafal. Ya, tapi orang Arab itu luar biasa itu, 1-2 kali saya sudah hafal. Saya teringat dosen saya dulu waktu saya kuliah di S3 di Jakarta ya, masih Yayan dulu, Yayan Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Yang mantan Menteri Agama, kasihan itu pernah di penjara, Profesor Agil Al-Munawar. Itu daya hafalnya itu luar biasa Pak. Saya waktu itu mau ujian, namanya ujian komprehensif bahasa Arab. Saya mengatakan, kapan saya bisa menghadap Prof? Dia bilang, oh nanti ya, kalau saya tidak sibuk nanti saya telepon, nanti saya hubungi. Berapa nomor teleponnya? Ya, waktu itu kan belum ada HP Pak, atau sudah ada HP tapi masih jarang sekali. 1-2 orang saja yang punya HP. Berapa nomor anunya? Telepon di rumah kontrakannya. Saya sebutkan lah, itu angkanya kan ke Jakarta itu 8 digit Pak. Kalau kita di sini kan 6 ya, itu 8 digit. Saya sebutkan lah, saya sebut nomornya. Dan saya tidak lihat beliau catat itu. Dia tidak lihat. 1 minggu kemudian, santai 1 minggu, dia kemudian menelpon saya. Saudara Kamaluddin di mana? Saya bilang saya ada di rumah kosan saya Prof. Oh bisa ke kantor ya, saya mau uji sekarang saudara. Terus saya datanglah ke beliau ketemu. Langsung saya bertanya duluan, Ustaz, dari mana kita ambil nomor HP saya, nomor telepon saya? Dia mengatakan, kan kamu dulu sebut waktu kita berhadapan dulu.
Coba dia tidak catat, dia ingat terus itu. Dia ingat. Jadi daya hafalnya memang luar biasa itu. Ya. Jadi dia waktu beliau ke sini saya ingatkan itu. Kan berkali-kali ke Win Alauddin ya, saya tanya sampai gitu. Jadi saya kembali. Jadi Abu Bakar senang hidup di dunia karena dia senang melihat Rasulullah. Inilah tipologi Islam sebenarnya. Mestinya kalau kita berada pada suatu tempat, orang-orang pada senang ke kita. Apalagi yang namanya ustaz, mestinya jamaah itu senang. Karena kalau mereka senang kan tidak pulang mereka kan. Mereka justru tinggal, tapi kan yang bertahan hanya paling tidak ya 1/4 dari yang hadir tadi. Yang lain kan pada pulang. Itu artinya tidak senang pada ustaznya kan. Kalau senang mereka bertahan semua. Nazari ilaika. Ataupun ada alasan yang lain. Nazari ilaika. Betul. Jadi seperti itu. Tapi kalau artis, karena faham enaknya artis. Jangankan tidak bayar Pak, bayar saja mereka pada berdatangan. Heran juga saya itu melihat kondisi kita kayak begini nih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wajulusi baina yadaik, sama ini. Saya senang hidup di dunia ya Rasul, karena saya senang hidup duduk di hadapan kamu. Saya senang. Apalagi kalau kita duduk begini, pahalanya besar sekali. Jangan ada yang kita kerja yang lain, karena duduk di sini mendengarkan hadis Rasulullah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, penjelasannya itu kata Rasulullah itu jauh lebih besar pahalanya daripada kita salat sekian ratus rakaat. Jadi senang sekali mereka itu. Abu Bakar mengatakan, saya senang karena saya senang duduk di hadapan kami ya Rasul. Dan yang ketiga, ini tipologi mereka semua ya. Kata Abu Bakar, saya senang itu karena saya senang menginfakkan semua harta saya karena Rasulullah. Makanya Abu Bakar itu habis hartanya itu. Dia infakkan karena perintah Nabi. Rasulullah pada perang Hunain ya, sebelum perang Hunain kan itu akan membiayai sampai 10-an ribu tentara. Berapa biayanya? Kan itu mereka tidak berperang 1-2 hari selesai kan? Biayanya besar. Nabi kemudian meminta kepada para sahabat untuk berinfak. Siapa yang mau berinfak? Sahabat pun tidak ada satupun sahabat yang tidak berinfak yang memiliki harta. Muncullah dalam hatinya ini Umar. Kali ini saya tidak mau kalah dari Abu Bakar. Kali ini ya, saya menginfakkan berapa? 2/3 harta saya. 2/3. Berapa kira-kira itu? Kalau dia punya uang 100 miliar umpamanya, 2/3 dari itu dia sumbangkan. Ya, karena mereka ini kan konglomerat semua. 4 sahabat ini kan satu yang agak miskin itu, hanya Ali, yang lain itu konglomerat. Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang kaya semua itu. Ya, 2/3 hartanya. Tapi ketika Abu Bakar datang, justru dia menyerahkan semua hartanya. Ya Rasul, ini semua yang saya sumbangkan. Nabi kemudian mengatakan, ya Abu Bakar, saya tahu semua hartamu yang mana, di mana hartamu, saya tahu semua. Nah kayaknya ada semua catatannya yang kamu berikan sini. Apa yang kamu sisa? Apa jawaban Abu Bakar? Ya Rasul, masih ada Allah dan Rasulnya. Begitu mereka punya pendirian ya. Ketika masih ada Allah, masih ada rezeki, kita hidup pasti ada rezeki. Masih ada Allah dan Rasul. Itu alasannya Abu Bakar. Maka Abu Bakar itu terkenal sebagai sahabat yang kedekatannya dengan Nabi itu tidak tertandingi. Kemudian memang ketika dia orang yang sangat kuat sekali menyumbang Pak, sedekah. Itu Abu Bakar itu. Dialah yang pernah membebaskan siapa namanya muazin Rasulullah ini ya, Bilal bin Rabah, yang memerdekakan Bilal itu dengan bayaran yang tidak sedikit. Karena Bilal itu adalah budaknya Abu Jahal. Dan ketika dia masuk Islam, dia pukuli terus itu Abu Jahal tanpa salah, pokoknya dia pukul saja. Yang penting saya tidak pukul kalau kau mau keluar Islam. Tapi ya dia mengatakan saya sampai mati pun itu. Sahabat itu kok ngeri sekali melihat Abu Bakar, sudahlah saya bebaskan saja ini. Berapa harganya? Yang mungkin bisa jadi harganya hanya 100-an juta, dia mengatakan 1 miliar. Oke, deal. Saya bayar 1 miliar. Hanya memerdekakan seorang budak hitam. Ya.
Tapi itu kan dalam sejarah luar biasa itu Abu Jahal. Itu yang pertama hadirin. Yang kedua, tapi saya tidak mau menyebut semua ya, hanya dua saja yang saya sebut. Tsumma nazara ila Utsman radhiyallahu an. Sesudah kemudian dari Abu Bakar, Umar, Nabi kemudian langsung menoleh kepada Utsman. Pertanyaannya sama. Wa anta ya Utsman, atuhibbu minad dunya syai'an? Bagaimana kamu Utsman? Apa alasan kamu cinta kepada dunia? Qala Abu Utsman mengatakan apa, Pak? Uhibbu li ajlika salasan. Saya juga cinta hidup di dunia karena alasannya tiga hal. Makanya hadis ini disebut sebagai as-sulasiyat. As-sulasiyat artinya apa? Semua pertanyaannya sama tapi jawabannya semua tiga. Sulasiyat itu kan tiga-tiga ya. Semua jawabannya tiga. Apa alasannya Utsman itu? Yang pertama, it'amut ta'am. Saya senang hidup di dunia karena saya senang memberi makan. Ya. Ya seperti kita mungkin di sini ya. Banyak sekali jamaah kita, terutama hari Jumat itu memberi makan ya. Apalagi Ramadan. Ya, it'amut ta'am. Saya senang memberi makan orang. Ya, ini adalah contoh yang memang diberikan oleh Rasulullah. Bagaimana Nabi itu sering memberi makan kepada orang lain. Bahkan dia mengorbankan dirinya, lapar dirinya, yang penting orang lain makan. Itu juga disebut dalam Al-Quran ya, sifat Rasulullah, para sahabat, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dia bisa mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Ya, hampir semua sahabat begitu hadirin ya. Jadi sama ini Utsman bin Affan. Saya senang karena saya senang memberi makan. Itu amutam. Yang kedua ifsya'us salam. Saya senang hidup di dunia karena saya senang menyebar kedamaian. Menyebar kedamaian itu bisa ada dua bentuk ya. Kalau kita bertemu dengan orang lain mengatakan assalamualaikum, itu ifsya'us salam itu. Ya. Kenapa? Artinya ifsya'us salam menyebar kedamaian. Kita mendoakan orang damai. Tapi yang kedua, ini yang paling penting saya kira. Bagaimana menampakkan diri sebagai seorang muslim dimanapun kita berada, kita membuat damai tempat itu, wilayah itu. Justru jangan sebaliknya, siapa itu? Oh, Pak ini. Wah, saya tidak mau ke itu, sekali belah. Selalu kita bilang-bilang, kita kata-katai. Ya. Wah, itu tidak bagus itu. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan begini. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Muslim yang terbaik itu adalah muslim di mana orang lain itu damai, sejahtera lewat perkataan dan perbuatannya. Enak semua perasaannya orang kalau dia ada. Kenapa? Karena dia mengayomi semua orang. Dia bisa membuat damai orang lain. Itulah sebenarnya muslim, dan itu adalah implikasi dari penamaan Islam itu. Islam itu kan artinya damai, Pak. Islam itu artinya damai. Ya, itu yang kedua, ifsya'us salam. Dan yang ketiga, kata Utsman bin Affan, saya senang hidup di dunia. Mudah-mudahan kita bisa lakukan tiga ini ya. Yang ketiga kata beliau, wa raka'atin bil lail wan nasu niyam. Saya senang hidup di dunia karena saya senang bangun tengah malam salat lail. Sekalipun orang pada tidur semua. Ya. Karena salat lail itu kan yang disebut dengan tahajud ya. Tahajud dengan salat witir itu kan dilakukan sesudah tengah malam, dan syaratnya harus kita tidur ya, terutama khususnya untuk salat tahajud. Karena salat witir bisa dilakukan di awal malam. Tapi kalau salat tahajud tidak boleh. Saya mau salat tahajud sekarang saja sudah salat tarawih, tidak bisa. Kenapa? Karena syaratnya dua, lewat tengah malam dan harus sudah tidur. Itu syarat. Tapi Ali bin Abi Thalib yang mengatakan saya senang karena saya bangun tengah malam salat. Padahal itulah salat sunnah lagi yang paling sulit. Tapi kemudian satu-satunya salat itu yang secara eksplisit Allah mengatakan orang yang melakukannya kan itu dijanji satu posisi terbaik. Ya, satu posisi terbaik. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sekalipun Allah mengatakan nafilah, hanya sunnah bagi kamu. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Allah akan menyiapkan kepada orang yang melakukan itu posisi terbaik, maqaman mahmuda. Itu nanti di surga itu. Posisi yang paling baik.
Ya, ini salat lail ya, salat tahajud khususnya. Nah, begitu penting karena disitulah sebenarnya dialog antara hamba dengan Tuhannya yang paling intens sebenarnya, yang paling bagus. Kalau kita bapak-bapak di Ramadan ini, karena kita tidak memasak ya, mungkin bisa kita temani istri kita, istri memasak di situ, kita di kamar sholat. Ya karena pengalaman kita bapak-bapak ini biasa ibu-ibu tidak mau masak sendiri pak, takut dia biasa sendirian di situ. Ya kita ada di situ tapi tidak mungkinlah juga pergi masak di situ, kecuali kalau bapak-bapaknya koki. Tapi kalau tidak ya kita temanilah, kita sholat di situ. Kita meminta kepada Allah apapun yang kita mau. Karena di sholat itulah sebenarnya adalah tempat kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta apa saja. Apakah kebaikan duniawi, kebaikan ukhrawi, silahkan kita minta di situ. Yang penting jangan kita pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Bugis dalam salat kita. Boleh saja, tapi itu dalam hati, jangan dilafazkan kan. Itu buat sah-sah saja itu. Meminta apa saja itu dalam salat kita. Seperti yang saya sampaikan dua hari kemarin ya, boleh saja sampaikan. Bahkan kalau untuk kebaikan anak kita silahkan sebut namanya. Ya, silahkan sebut namanya. Itu saya kira hadirin, sekalipun ini 4 saya hanya membatasi 2 supaya ada waktu kita untuk bisa diskusi sampai kita masuk pada waktu isyraq ya, waktu syuruk. Hadirin saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan Ustaz. Pak Imam. Ya, sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barangkali butuh penjelasan Pak Kiai tentang kan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baik zaman itu adalah zaman para sahabatku. Tapi ada juga riwayat yang disampaikan Rasulullah kepada sahabat bahwa di akhir zaman nanti ada umatku yang mendapatkan keutamaan 50 kali dari kalian, karena kalau kalian mengikuti aku, mempercayai aku karena melihat dan menyaksikan saya. Tapi umatku di akhir zaman mereka percaya, kemudian mengimani saya, dan dia tidak pernah berjumpa dengan saya, tapi dia mempercayai. Kemudian Rasul mengatakan keutamaan dia, kalau tidak salah 8 itu beberapa 50 kali kan dibandingkan dengan kalian sahabatku. Nah, bagaimana mengkompromikan hadis ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang saya sampaikan tadi itu adalah hadis sahih ya. Khairul qarni qarni, tsumma alladzi yalunahum, tsumma alladzi yalunahum, dan seterusnya. Jadi generasi terbaik itu adalah generasi sahabat ya. Itu tidak ada yang menyaksikan itu, dan itu direkam dalam Al-Quran yang biasa disebut sebagai sabiqunal awwalun. Sabiqunal awwalun itu mereka yang paling pertama, as-sabiqun yang paling awal dan paling utama tuh. Mereka itu yang, tapi kemudian bukan hanya titik sampai di situ. Nabi juga menyebut walladzina taba'uhum bi ihsan. Kita semua kan. Itu dijanji apa? Dijanji insyaallah jannah, surga yang kalau dalam bahasa hadis itu terserah kita mau lewat mana saja surganya. Begitu banyak pintu terbuka untuk umatnya itu. Untuk kita semua semuanya disiapkan. Tapi Nabi yang pernah mengatakan, jadi harus difahami semua ya. Nabi yang pernah mengatakan bahwa saya sebenarnya, kalau saya tidak keliru hadisnya gini, saya sebenarnya merindukan umat saya nanti ya. Saya sangat merindukan umat saya dan saya sangat mencintai mereka. Sahabat mengatakan, kami pasti itu ya Rasul, yang kamu sangat cintai, yang kamu sangat rindukan. Nabi mengatakan bukan kalian.
Mungkin generasi sesudah kami ya Nabi mengatakan tidak. Yang mana itu ya Rasulullah? Mengatakan mereka yang mengimani saya dan tidak pernah bertemu dengan saya. Seperti kita semua Pak ya, beriman kepada Rasulullah tapi kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Hanya saja kita ini, apakah kita beriman karena ikut pada orang tua kita? Ya kan? Bisa jadi ya karena orang tua saya Muslim, saya juga Muslim. Yang hebat itu adalah orang tua kita dulu, yang bapaknya masih belum Islam, tiba-tiba kemudian mereka Muslim. Pokoknya kalau di Sulawesi Selatan nikah, yang pertama masuk Islam itu Sultan Alauddin kan? Sultan Alauddin itu yang paling pertama, namanya awalul Islam. Orang yang pertama masuk Islam di kerajaan Talo, Gua Talo itu kan itu Sultan Alauddin. Nah itu pertama masuk Islam, itu yang hebat sebenarnya. Kok dia bisa padahal mereka tidak berperang. Mereka justru penguasa, ikut kepada ikut masuk Islam. Kemudian dalam tradisi kerajaan kan, kalau rajanya sudah masuk maka semua orang yang ikut pada raja masuk semua, tanpa ada perang. Mereka ikut. Nah ini yang bagi saya ini yang paling hebat. Kalau kita ini kan hanya mengikuti ke orang tua saja. Saya nggak tahu kalau ada yang kita baru masuk Islam ya. Ya sekalipun kemarin saya khutbah di Jumat yang kemarin ya, saya khutbah di Al-Markas itu. Ada lagi yang masuk Islam, ternyata memang mau menikah dengan salah seorang perempuan yang tidak mau menikah kalau dia tidak masuk Islam itu calonnya. Tapi banyak kasus begini, saya sudah masuk Islam, keluar lagi. Yang penting sudah nikah. Bahkan terdengar kabar itu banyak yang justru mengikutkan istrinya ke agama yang dianut sebelumnya. Itu waliyazubillah. Kenapa Nabi menyebut seperti itu? Nabi sepertinya ingin mengatakan begini, kalian itu memang terbaik dan itu tidak diragukan. Tapi masih banyak umat yang masih banyak pengikut saya yang justru itu juga luar biasa hebat, baik. Tapi apakah kita bisa membandingi para sahabat? Saya mengatakan, saya hampir pastikan tidak bisa Pak. Sahabat itu, tipologi sahabat itu mirip-mirip semua dengan Nabi. Mirip-mirip. Makanya Abu Bakar pernah mengatakan begini ya, ketika Nabi meninggal, dia bertanya kepada istri Rasulullah, anaknya sendiri, karena Abu Bakar itu mertua Nabi, Aisyah. Apalagi ya yang saya tidak ikuti Rasulullah? Apalagi sifatnya, ibadahnya yang saya tidak bisa ikuti Rasulullah? Aisyah itu lama sekali berpikir, apa ya semua yang dilakukan Nabi, sifat-sifat Rasulullah, akhlak Nabi, ibadah Nabi, itu ada pada Abu Bakar itu. Dan tentu bukan hanya Abu Bakar, sahabat kan, Nabi kan begitu. Pokoknya kalau Nabi mengatakan A, semua sahabat A. Tidak ada, itu tadi yang saya mengatakan, mereka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Mereka meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Ya, itu mirip-mirip. Jadi tipologi sahabat itu mirip semua dengan Nabi itu. Sekalipun tentu dari kualitas ibadah umpamanya itu tidak bisa sama. Tapi secara kuantitas ibadah bisa jadi mereka melebihi Rasulullah. Tapi secara kualitas itu tidak bisa. Kenapa? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang membina saya, mendidik saya itu langsung Allah. Kalau kalian itu yang mendidik kalian itu saya. Yang mendidik kita ini siapa? Ya orang tua kita dan seterusnya kan. Jadi memang ada perbedaan. Rasulullah kemudian para sahabatnya didikannya, kalau bisa kita mengatakan memang langsung itu. Sehingga didikannya luar biasa. Ya. Bisa jadi dan hampir pasti sesudah generasi sahabat itu banyak orang yang baik. Tapi apakah dia bisa mengikuti persis yang dilakukan oleh Nabi? Bisa jadi ada tetapi hanya dihitung jari. Itulah sebenarnya yang dirindukan oleh Rasulullah. Maka saya merindukan orang yang kayak begini nih. Saya sangat merindukan kami bukan kalian itu. Mereka yang tidak pernah ketemu saya tapi beriman kepada saya. Kita beriman kepada Nabi. Bagaimana bentuk keimanan kita? Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul sekalipun tidak semua sama. Apakah umpamanya gini? Apakah kita semua mengorbankan diri kita untuk agama?
Apakah bapak kita semua termasuk saya mau menyumbangkan semua harta kita ketika diminta pengurus masjid, kita mau bangun masjid ini supaya lebih lebih adem, lebih bagus. Ayo menyumbanglah. Kalau bisa 200 juta per orang. Kira-kira ada enggak? Bisa jadi ada, tapi hanya 1-2 orang. Ya kan? Saya pengalaman, mungkin saya cerita enggak kemarin itu. Kita buka puasa di masjid, memberi makan para mahasiswa kita yang Nusabil kan. Karena saya ketua pengurus masjid, saya membuatlah proposal, tapi itu dibagi di proposal singkat. Kita butuhkan 1 bulan itu 152 juta. Untuk apa ya? Untuk memberi makan para mahasiswa yang 1 hari itu sekitar 600 orang kali 30 hari. Kita beri makan berat, bukan makanan ringan. Biayanya 152 juta. Berapa yang menyumbang? Sampai hari ini ya yang menyumbang itu hanya sekitar 100 berapa ya, secara kelompok dan perorangan ya hanya sekitar 130-an orang. 30 orang, ada yang personal, ada yang memang kelompok. Dari berapa? Dari 1.500 dosen dan pegawai. Padahal ini jelas-jelas memberi makan orang yang puasa sama pahalanya ketika kita berpuasa dengan puasa yang orang itu bawa 100, pahalanya itu masuk juga ke saya semua tanpa mengurangi pahala yang berbuka puasa. Tapi berapa saja yang mampu. Kenapa? Wah, itu belum bisa kita menyumbang. Padahal sebenarnya menyumbang ke 10.000 atau 20.000 itu sudah cukup itu memberi makan 1-2 orang. Padahal kenapa di sana? Di sana tuh para ustaz Pak banyak. Ternyata begitu juga. Itu. Saya banyak masuki masjid ini selama Ramadan, itu di luar Ramadan juga. Yang paling sulit itu sebenarnya ibadah paling sulit itu berinfak, bersedekah, berzakat itu. Paling sulit itu. Saya nggak tahu apakah Bapak setuju dengan itu atau tidak, tapi itu yang paling sulit. Dan itu sudah sesuai dengan penelitian yang pernah dilakukan. Sekiranya semua para muzaki itu berzakat kita di Indonesia ya, maka tidak ada orang miskin muslim di Indonesia dengan zakatnya diberikan. Karena potensi zakat saja di Indonesia itu sekitar 35 triliun itu. Coba bayangkan nih, kalau 35 triliun itu dibagikan kepada orang-orang miskin semua, tidak ada orang miskin itu. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada. Hanya sekitar 10% ya dari potensi yang ada itu, yang diterima di Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, hanya 10% saja. Pertanyaannya mana 90% itu? Nggak tahu apakah mereka mengeluarkan zakat. Itu baru sekedar zakat, belum pada infak, belum sedekah. Yang harusnya itu jauh lebih banyak. Karena ibadah sunnah itu harusnya lebih banyak daripada ibadah wajib. Semuanya begitu itu. Tapi kan yang terkumpul hanya segitu saja. Coba di Sulawesi Selatan ini berapa miliar saja itu yang dikumpulkan oleh Basnas provinsi? Sedikit sekali. Padahal banyaknya kita semua ini. Gitu. Jadi seperti itu sebenarnya Ustaz. Rasulullah memang merindukan mereka. Tapi bukan berarti bahwa mereka lebih baik dari ini. Nabi merindukan. Kenapa rindu? Ya nggak pernah ketemu. Justru mereka beribadah yang baik juga. Saya kira itu hadirin ya. Saya nggak tahu apa masih ada atau tidak. Silakan kalau ada. Baik Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jadi sebagai pertanyaan Ustaz, cuma ini masalah pribadi tentang keutamaan daripada 2 sahabat. Iya. Abu Bakar As-Siddiq ditanya apa namanya, dia menserahkan semua hartanya demi perjuangan Rasulullah. Utsman bin Affan itu sebenarnya memberi makan
Semua seperti kita mau makan, masih ada kasih sayang terhadap anak. Secara pribadi kalau kita infakkan secara keseluruhan, yang dapat itu ibadahnya kita pribadi, Ustaz. Tapi kan kita berpikir siapa yang jamin kita punya, walaupun kita bilang ada Allah yang jamin. Ini di masalah harta ini, ada pertimbangan begitu. Iya. Ya. Begitu juga memberikan makan ada siang, tapi yang terbatas kemampuan juga ini hubungan dengan anak yang dipikirkan ini. Iya. Saat nanti belakang. Makasih. Iya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu dengan menginfakkan seluruh hartanya itu adalah bentuk keyakinan kepada Allah dan Rasulnya bahwa selama kita ini, kan dalam Al-Quran begitu, selama kita berjalan di muka bumi ini pasti masih ada rezeki yang disiapkan oleh Allah. Itu yang agak sulit kita pegang ya. Jangankan Bapak, ustaznya pun begitu. Coba kita minta jasnya yang paling bagus, pasti susah kasih gitu. Gitu karena gitu. Apalagi kita semua kan yang masih terbatas, masih iman kita itu masih ecek-ecek semua. Pasti keimanan kita seperti itu, Mas. Aduh, gimana ya? Tapi gini, Nabi juga pernah, ini seorang sahabat yang menjelang meninggal, Pak. Menjelang meninggal itu dia hampir mengatakan, saya sudah mau mati ini. Tidak ada lagi harapan hidup saya. Karena seperti itu Rasulullah datang menjenguk sahabatnya ketika Nabi datang. Wallahualam, saya lupa namanya sahabat itu ya. Tapi itu disebut dalam hadis sahih Muslim ya. Yang saya biasa pakai memberi pengajian di Masjid Raya itu dengan Al-Markas. Ya Rasul, saya ini kayaknya sudah mau mati ini. Tidak ada lagi harapan. Penyakit saya ini sudah terakhir ini. Ya. Jadi gimana? Ya Rasul, saya punya harta sekian banyak ini. Saya mau sumbangkan 1/2 dari harta saya ini kepada jalan Allah. Terserah kepada Rasulullah di mana mau dia. Kata Nabi, terlalu banyak itu. Jangan terlalu banyak, ada ahli warismu. Betul yang disampaikan, ada ahli warismu. Kalau begitu 1/3 saya Rasul. Itu masih banyak. Kalau begitu 1/4, itu juga masih banyak. Terakhir dia mengatakan 1/5 itu kalau itu sudah. 1/5 dari hartamu silahkan. Yang lain itu Anda bisa, itu untuk ke generasimu. Artinya apa? Kita ini juga diminta tetap memperhatikan anak-anak kita. Anak-anak kita, mereka punya hak, karena itu sebenarnya warisan itu. Harta yang kita miliki itu kan, kalau kita sudah meninggal, sudah bukan lagi hak kita, itu sudah hak mereka. Ada hak kita itu hadirin, hak kita itu 1/3 dari harta yang kita miliki, boleh kita belanjakan kemana saja. Tapi lebih dari itu tidak boleh, 2/3 itu tidak boleh sebenarnya. 2/3. Ya, 2/3 ya, itu tidak boleh karena itu sudah haknya. Tapi kenapa Abu Bakar melakukan seperti itu? Karena ingin memperlihatkan kepada Rasulullah, ini tentu ada alasan lainnya, memperlihatkan kepada kita semua bahwa keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Rasulullah di atas segala-galanya. Saya yakin ada Allah, Allah akan memberikan saya rezeki. Sudah itu saya kumpulkan, tentu kan Abu Bakar juga. Itulah hebatnya Pak, sahabat 4 ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 3 yang pertama itu kan kaya Pak. Tapi kekayaannya itu habis. Untuk apa? Untuk dia serahkan kepada agama. Habis itu Pak. Dan hebatnya tidak ada ahli warisnya yang nuntut. Kalau kita itu kan jadi masalah itu. Ahli waris kita, wah jangan Pak, itu kan hak saya. Mereka itu justru ahli warisnya itu senang. Anak-anaknya Abu Bakar, Umar itu senang, tidak ada yang protes. Kalau kita kan, oh jangan Pak, itu kan nanti untuk anak-anakmu itu. Ya. Seperti itulah para sahabat itu. Sekarang ini kan banyak anak-anak itu Pak yang menuntut orang tuanya sampai di pengadilan. Hanya karena warisan saja. Bukan lagi kasus, tapi sudah banyak sekali masalah yang kita temukan, termasuk di Indonesia. Makassar pun sudah pernah ada. Jadi bagi saya yang terpenting itu adalah kita mengeluarkan